Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru. Nama saya Agus Indro Priyono. Saya akan menjelaskan materi pelajaran dasar perencanaan teknik mesin (DPTM) untuk kelas 10 SMK, jurusan teknik kelas. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita memasuki ke materi. Materi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti yang akan kita lewati pada semester ini dan dalam 1 tahun yang akan datang. Baik, langsung saja kita lihat materinya atau kompetensi dasar yang akan kita bahas. Kita kecilkan sedikit ke sini. Oke, kita view full screen. Nah, seperti ini bolehlah. Kita zoom ya supaya kelihatan. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yang pertama adalah memahami jenis-jenis bahan teknik. Nomor 2 ada memahami prinsip pengolahan bahan logam. Yang ketiga ada memahami persyaratan perlakuan panas logam. Nomor 5 menerapkan teknik pengujian logam ferrous dan non-ferrous. Ferrous apa nanti, non-ferrous apa nanti juga akan kita jelaskan. Kemudian yang keenam ada menerapkan teknik penanganan material. Yang ketujuh ada memahami prinsip kerja dari mesin tenaga fluida. Yang nomor 8 ada memahami dasar kelistrikan. Nomor 9 ada menganalisis sistem kontrol. Nah, dari penjelasan 1 sampai 18 saya akan jelaskan sampai 9 dulu. Kenapa? Karena ini nanti yang nomor 10 sampai 18 akan kita bahas di semester 2. Jadi kita akan bahas nomor 1 sampai nomor 8 dulu. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke nomor pertama, yaitu ada memahami jenis-jenis bahan teknik. Ini saya ambil dari materi Bapak siapa tadi namanya? Bapak Yusron Sugiarto. Terima kasih telah menyiapkan materi. Saya mohon izin untuk menggunakannya di pembelajaran saya. Oke, lebih enaknya kita ambil di atas lah. Maaf, salah. Kita ambil di sini saja. Nah, pengertian dari bahan teknik. Bahan teknik itu adalah semua unsur zat yang berbentuk padat, cair atau gas yang banyak digunakan untuk keperluan dunia teknik atau industri. Nah, bahan teknik itu terbagi menjadi 3, ada padat, cair, dan gas. Yang padat itu ada logam, keramik, plastik, kaca, dan karet. Yang cair ada pelumas, air, bensin, solar, bahan kimia lainnya. Yang gas itu ada oksigen, asetilin, hidrogen, CO2, dan lain sebagainya. Semua bahan-bahan ini akan digunakan untuk kebutuhan teknik, terutama teknik mesin. Kemudian contoh-contoh penggunaan bahan teknik. Nah, contohnya di sini ada metal, tang, keramik ini pada busi yang bagian putih ini, ada hibrid itu adalah campuran. Kemudian ada polimer, ini adalah plastik biasanya. Elastomer ini adalah karet.
dan glasses ini kaca. Contoh-contoh bahan teknik. Nah, ini adalah flow chart pemilihan proses dan material. Nah, di sini ada market need atau kebutuhan pasar, problem definitions. Dari data-data ini saya kira ini tidak perlu ya, karena ini terlalu rumit. Langsung saja kita lewati. Nah, ketika mendesain produk juga ini saya rasa kurang perlu dibahas. Nanti dibahas ketika kalian sudah memasuki ke materi yang lainnya. Oke, kita langsung ke pentingnya belajar bahan teknik. Kenapa kita penting untuk belajar bahan teknik? Karena seorang ahli teknik dituntut untuk bisa merancang suatu produk. Seorang ahli teknik juga harus dituntut untuk mampu membuat suatu produk. Kemudian seorang ahli teknik mesin harus memilih bahan dalam pembuatan atau perbaikan. Kemudian tuntutan ekonomik, misalnya agar produk yang dibuat itu lebih optimal, agar biaya produksinya lebih murah dan bahan yang digunakan itu bisa lebih maksimal tentunya. Nah, pemilihan bahan bisa ditentukan melalui sifat mekanik, sifat yang diperlukan selama proses pembentukan, dan sifat penting sehubungan yang lainnya. Nah, ini sifat mekanik itu ada modulus elastisitasnya, batas mulur, kekuatan tarik, sifat fatigue, keuletan, kekuatan impact, tahan aus, perbandingan kekuatan dan berat. Nah, daya tahan terhadap tekuk, torsi, geser itu adalah tadi sifat-sifat mekanis atau mekanik dari suatu bahan yang dapat kita pertimbangkan untuk memilih suatu bahan teknik. Nah, langsung saja ke bagian yang ini. Ini bagian yang cukup penting ya, biasanya keluar di ujian sekolah atau ujian semester. Bagian pengelompokan bahan teknik. Nah, bahan teknik itu dibagi menjadi dua, ada bahan logam dan non-logam. Nah, bahan teknik logam ini dibagi menjadi dua, ada ferro dan non-ferro. Kalau ferro itu merupakan bahan teknik yang mengandung besi atau Fe dalam struktur dasarnya. Kemudian kalau non-ferro adalah logam yang tidak mengandung besi atau tidak mengandung unsur Fe dari struktur dasarnya. Nah, logam-logam non-ferro itu contohnya adalah aluminium, kemudian magnesium, tembaga, Cu, seng, Zn, nikel, dan logam mulia. Bahan non-logam ada organik yaitu kayu, kertas, plastik, karet, kulit, kapas. Anorganik batu, pasir, semen, keramik, gelas, dan grafit. Saya kira ini plastik tidak masuk ke bahan organik, yang ini salah memasukkan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bahan logam ferro. Logam ferro merupakan bahan logam ferro mengandung karbon antara 0 sampai 4,5% dan dibagi atas 3 golongan, yaitu besi dengan kadar karbon rendah yaitu 0 sampai 0,008%, baja dengan kadar karbon 0,08 sampai 2%, dan besi cor dengan kadar karbon 2 sampai 4,5%. Bahan karbon itu kalau kalian tahu misalnya ditambahkan untuk besi, contoh sederhana dari bahan karbon itu adalah batu arang atau arang bekas pembakaran. Nah, bentuknya hampir mirip seperti itu karbon. Kemudian pure iron. Ini harus diteliti secara mendetail di laboratorium. Nah, iron ini adalah jenis steel atau besi, hanya murni besi atau Fe.
Kemudian pig iron. Pig iron ini adalah bahan komposit yang terdiri dari 93% besi dan 3-5% karbon. Jadi campurannya itu adalah 93 Fe dan 5%-nya karbon. Pig iron ini komparatif untuk beban berat dan ya, intinya kandungannya itu sampai 93% iron ya. Oke saja, ini adalah cast iron itu besi cor. Besi cor itu kandungan karbonnya 2% dari campuran keseluruhan yang digunakan. Nah, kalau ingat iron ini adalah pure iron, benar-benar murni 99,80% iron. Steel ini baja. Baja ini biasanya digunakan untuk industri manufaktur atau pembangunan. Ini ada carbon steel atau besi baja karbon. Carbon steel itu biasanya ada jenisnya, ada 4, low carbon steel atau baja karbon rendah, medium baja karbon medium, ada high carbon steel baja karbon tinggi, dan sangat very high carbon steel besi karbon sangat tinggi, campurannya 0,75 sampai 1,7%. Ada juga low carbon steel. Steel ini kalau kalian bisa gunakan pada ya seng ya, mirip seng. Low carbon steel itu biasanya tipis-tipis besinya. Ada juga medium carbon steel, high carbon steel, stainless steel, dan harganya ini cukup mahal untuk stainless steel. Ada alloy steel atau baja campuran, ada dan lain sebagainya. Ada juga magnesium, Mn, sulfur, nikel, kromium, molybdenum, vanadium, tungsten. Tungsten ini cukup berat ya, lebih berat dari besi. Copper ini adalah tembaga, silikon, boron, aluminium, dan lain sebagainya. Nah, saya kira materinya sampai di sini dulu. Kalian bisa kerjakan tugas yang ada pada LMS, nanti dikumpulkan setelah kalian kerjakan di buku tulis, di foto, dan di-upload di LMS itu. Oke, sampai di sini, sampai bertemu minggu depan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.